Ayah dan bunda, pernahkah panik saat si kecil tiba-tiba buang air besar lebih sering dan cair? Anda tidak sendiri. Diare adalah salah satu alasan utama anak-anak dibawa ke dokter di Indonesia. Dan ini bukan sekadar masalah perut biasa. Komplikasi utamanya adalah dehidrasi, yang bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan benar. Banyak orang tua keliru langsung memberi obat penghenti diare, padahal diare adalah cara tubuh mengeluarkan kuman. Kunci utama adalah memahami kapan harus bertindak di rumah dan kapan harus ke dokter, serta fokus pada pencegahan dehidrasi, bukan sekadar menghentikan diare. Mari kita pelajari langkah-langkah praktis agar ayah dan bunda bisa sigap dan tenang menjaga si kecil. Diare adalah kondisi yang ditandai dengan buang air besar lebih dari 3 kali sehari. Ini bukan hanya sekadar peningkatan frekuensi, tetapi juga perubahan konsistensi tinja menjadi lebih cair dari biasanya. Kondisi ini bisa membuat orang tua khawatir, terutama jika terjadi pada bayi atau anak kecil. Penting untuk diingat bahwa pada bayi yang mendapatkan ASI eksklusif, frekuensi buang air besar yang tinggi bisa jadi hal yang normal dan tidak selalu mengindikasikan diare. Bayi ASI seringkali buang air besar setelah setiap kali menyusu, dan ini adalah hal yang wajar. Namun, tetap waspadai jika tinja bayi tiba-tiba menjadi jauh lebih cair dari biasanya, menunjukkan perubahan yang signifikan dari pola buang air besar normalnya. Perhatikan juga tanda-tanda lain yang mungkin menyertai perubahan konsistensi tinja. Perhatikan juga jika tinja bayi berbau menyengat, berbeda dari bau biasanya, atau jika terdapat lendir atau darah di dalam tinja. Adanya lendir atau darah bisa menjadi indikasi adanya infeksi atau peradangan pada saluran pencernaan. Penyebab utama diare pada anak-anak adalah infeksi, yang seringkali disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme yang menyerang sistem pencernaan. Salah satu penyebab infeksi yang paling umum adalah virus, terutama rotavirus, yang sangat mudah menular melalui kontak langsung atau melalui permukaan yang terkontaminasi. Virus ini seringkali menyebabkan diare yang parah pada bayi dan anak-anak. Selain virus, bakteri seperti E. coli, Salmonella, dan Shigella juga bisa menjadi penyebab diare pada anak-anak. Bakteri-bakteri ini seringkali ditemukan dalam makanan atau air yang terkontaminasi. Selain itu, parasit juga bisa menjadi penyebab diare, terutama jika anak mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak higienis atau terkontaminasi oleh parasit. Kebersihan makanan dan minuman sangat penting untuk mencegah infeksi parasit. Selain infeksi, ada juga penyebab lain diare pada anak-anak, seperti alergi makanan tertentu, intoleransi laktosa, ketidakmampuan mencerna gula susu, dan efek samping dari penggunaan antibiotik. Antibiotik dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus dan menyebabkan diare. Diare yang disebabkan oleh virus biasanya ditandai dengan tinja yang cair dan seringkali disertai dengan muntah dan demam ringan. Gejala-gejala ini biasanya berlangsung selama beberapa hari dan akan sembuh dengan sendirinya. Sementara itu, diare yang disebabkan oleh bakteri seringkali menyebabkan demam tinggi dan tinja yang mengandung darah. Kondisi ini memerlukan perhatian medis yang lebih serius dan mungkin memerlukan pengobatan dengan antibiotik. Apapun penyebab diare pada anak, prinsip utama penanganan di rumah adalah mencegah terjadinya dehidrasi. Diare dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit yang signifikan, sehingga penting untuk memastikan anak mendapatkan cukup cairan. Mengenali penyebab diare dapat membantu dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya yang tepat, tetapi fokus awal tetap harus pada penggantian cairan yang hilang untuk mencegah dehidrasi dan komplikasi lainnya. Bahaya terbesar diare adalah dehidrasi, bukan frekuensi babenya. Anak-anak mudah kehilangan cairan dan elektrolit, sehingga dehidrasi bisa terjadi sangat cepat. Tanda dehidrasi ringan: anak rewel, mata cekung, mulut kering, haus, dan jarang kencing. Jika dehidrasi berat, anak lemas, sulit dibangunkan, mata sangat cekung, tidak mau minum, kulit lambat kembali setelah dicubit, tangan dan kaki dingin. Ini adalah kondisi darurat yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Dehidrasi berat bisa menyebabkan syok, kerusakan organ, bahkan kematian. Fokus utama penanganan diare adalah rehidrasi, mengganti cairan dan elektrolit yang hilang. Kenali tanda-tanda dehidrasi sejak awal untuk mencegah komplikasi serius. Ketika tubuh kehilangan cairan lebih cepat daripada yang bisa digantikan, dehidrasi mengintai. Ini adalah kondisi serius yang bisa menyerang siapa saja, terutama anak-anak.
Solusi utama untuk mencegah dehidrasi, terutama saat diare atau muntah, adalah Oralit. Oralit adalah larutan rehidrasi oral yang mudah didapat di apotek, dan sangat efektif dalam menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Ini adalah pertolongan pertama yang krusial untuk mengatasi dehidrasi di rumah. Oralit mengandung komposisi yang tepat dari glukosa dan elektrolit seperti natrium dan kalium. Formula ini dirancang khusus untuk memaksimalkan penyerapan cairan di usus, sehingga tubuh dapat dengan cepat terhidrasi kembali. Elektrolit dalam Oralit sangat penting untuk membantu penyerapan cairan di usus, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ini sangat penting, terutama saat anak mengalami diare atau muntah. Penting untuk diingat bahwa air putih saja seringkali tidak cukup untuk mengatasi dehidrasi. Ini karena air putih tidak mengandung elektrolit yang hilang saat tubuh kehilangan cairan. Untuk menyiapkan Oralit, larutkan 1 saset Oralit ke dalam tepat 200 ml air matang. Pastikan Anda menggunakan takaran air yang tepat untuk mendapatkan konsentrasi yang optimal. Aduk larutan Oralit hingga benar-benar larut sempurna. Setelah larut, berikan larutan Oralit sedikit demi sedikit kepada anak. Dalam keadaan darurat, jika tidak ada Oralit yang tersedia, Anda bisa membuat larutan gula garam darurat sebagai alternatif sementara. Campurkan 1 sendok teh gula dan 1/4 sendok teh garam ke dalam 1 gelas air matang. Aduk hingga larut sempurna sebelum diberikan. Berikan larutan Oralit setiap kali anak buang air besar cair untuk menggantikan cairan yang hilang dan mencegah dehidrasi. Untuk bayi, berikan sekitar 50 hingga 100 ml larutan Oralit setiap kali buang air besar cair. Gunakan pipet atau sendok kecil untuk memudahkan pemberian. Sementara untuk anak yang lebih besar, berikan sekitar 100 hingga 200 ml larutan Oralit setiap kali buang air besar cair. Penting untuk tidak memaksa anak minum terlalu banyak larutan Oralit sekaligus. Berikan secara bertahap dengan memberikan sedikit demi sedikit. Jika anak muntah setelah minum Oralit, jangan panik. Tunggu sekitar 10 menit, lalu coba berikan lagi perlahan-lahan. Perlu diingat bahwa Oralit bukanlah obat untuk menghentikan diare. Oralit adalah solusi pencegah dehidrasi. Oleh karena itu, selalu sediakan Oralit di rumah sebagai pertolongan pertama saat terjadi diare atau muntah. Saat anak diare, tetap tenang dan terapkan prinsip lintas diare. 5 langkah tuntaskan diare. Pertama, berikan cairan lebih banyak dari biasanya, utama Oralit. Bisa juga kuah bening atau air tajin. Kedua, teruskan ASI dan makanan, jangan biarkan anak puasa. Ketiga, berikan suplemen zinc selama 10 hari untuk mempercepat pemulihan usus. Keempat, antibiotik hanya jika diresepkan dokter, misal pada diare berdarah atau infeksi bakteri berat. Kelima, kenali tanda bahaya dan segera bawa ke fasilitas kesehatan jika muncul. Fokus pada cairan, nutrisi, dan pemantauan gejala. Dengan langkah ini, sebagian besar diare bisa ditangani di rumah dengan aman. Pilih makanan mudah dicerna dan bergizi saat anak diare. Untuk bayi di bawah 6 bulan, ASI tetap yang terbaik. Anak MPASI, berikan bubur, nasi, kentang rebus, roti tawar, ayam rebus, telur, tempe, tahu kukus, dan sayuran lunak. Buah pisang dan apel parut baik untuk mengganti kalium dan membantu memadatkan tinja. Hindari makanan berlemak, digoreng, terlalu manis, pedas, dan susu sapi, kecuali yogurt. Makanan minuman tinggi gula bisa memperparah diare. Jika ada intoleransi laktosa, hentikan susu sapi sementara. Kembalikan pola makan normal secara bertahap setelah diare. Diare pada anak, meskipun seringkali dapat diatasi di rumah, memerlukan perhatian khusus. Ada beberapa tanda bahaya yang mengindikasikan perlunya penanganan medis segera. Sebagai orang tua, penting untuk mengenali tanda-tanda ini, agar dapat mengambil tindakan yang tepat, dan memastikan kesehatan anak Anda. Segera ke dokter jika anak tampak sangat lemas, sulit dibangunkan, atau bahkan tidak merespon saat diajak berinteraksi. Kondisi ini bisa menjadi indikasi dehidrasi berat, atau masalah serius lainnya, yang memerlukan evaluasi medis secepatnya. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika anak Anda menunjukkan gejala-gejala ini. Tidak mau minum, menolak ASI atau susu formula, atau bahkan tidak mau menerima cairan apapun. Ini adalah tanda bahaya dehidrasi yang sangat penting untuk diwaspadai, terutama pada bayi dan anak kecil. Kekurangan cairan dapat memperburuk kondisi diare dan menyebabkan komplikasi serius. Atau tidak kencing lebih dari 6 jam. Frekuensi buang air kecil yang berkurang secara signifikan adalah indikator kuat dehidrasi. Normalnya, anak-anak harus buang air kecil setiap beberapa jam.
Jika popok anak tetap kering selama lebih dari 6 jam, segera konsultasikan dengan dokter. Waspadai mata sangat cekung, yang merupakan tanda klasik dehidrasi. Perhatikan apakah mata anak terlihat lebih dalam dari biasanya, seolah-olah tenggelam ke dalam rongga mata, mulut, lidah kering. Periksa kelembapan mulut dan lidah anak. Jika terasa kering dan lengket, ini adalah tanda lain dari dehidrasi yang perlu diwaspadai. Kulit perut lambat kembali setelah dicubit. Cubit lembut kulit perut anak dan lepaskan. Jika kulit kembali ke posisi semula dengan lambat, ini menunjukkan kurangnya elastisitas akibat dehidrasi. Atau ubun-ubun cekung pada bayi. Pada bayi, perhatikan ubun-ubun atau area lunak di bagian atas kepala. Jika ubun-ubun terlihat cekung, ini adalah tanda dehidrasi yang signifikan. Demam tinggi di atas Q9 Celsius, terutama jika disertai dengan gejala diare, dapat memperburuk kondisi anak dan meningkatkan risiko dehidrasi. Terutama pada bayi di bawah 3 bulan, juga tanda bahaya. Bayi kecil sangat rentan terhadap komplikasi akibat diare dan demam, sehingga penanganan medis segera sangat penting. Darah lendir banyak ditinja bisa mengindikasikan infeksi bakteri atau masalah pencernaan serius lainnya, yang memerlukan pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter. Muntah terus-menerus, terutama jika anak tidak dapat menelan cairan atau makanan apapun, dapat menyebabkan dehidrasi dengan cepat dan memerlukan penanganan medis segera. Atau sakit perut hebat, perlu evaluasi medis segera. Nyeri perut yang parah bisa menjadi tanda infeksi, peradangan, atau masalah lain yang memerlukan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Jika diare tidak membaik, atau justru semakin parah, meskipun sudah dilakukan perawatan di rumah, jangan ragu untuk mencari bantuan medis. Setelah 2-3 hari perawatan di rumah, seperti pemberian cairan rehidrasi oral dan pengaturan pola makan, namun kondisi anak tidak menunjukkan perbaikan, konsultasikan ke dokter. Konsultasikan ke dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberikan penanganan yang sesuai dengan kondisi anak Anda. Bayi di bawah 6 bulan lebih rentan terhadap dehidrasi dan komplikasi lainnya akibat diare. Dan anak dengan riwayat gizi buruk lebih berisiko komplikasi. Kondisi gizi yang buruk dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan membuat anak lebih rentan terhadap infeksi dan komplikasi serius. Jangan tunda mencari pertolongan jika Anda melihat tanda-tanda bahaya pada anak Anda. Jika intuisi orang tua merasa ada yang tidak beres. Insting orang tua seringkali benar, jadi percayalah pada naluri Anda dan jangan ragu untuk mencari bantuan medis jika Anda merasa khawatir. Lebih baik waspada daripada terlambat. Dengan mengenali tanda-tanda bahaya diare pada anak dan bertindak cepat, Anda dapat membantu mencegah komplikasi serius dan memastikan kesehatan anak Anda. Pencegahan diare dimulai dari kebiasaan sederhana, cuci tangan pakai sabun sebelum makan, setelah toilet, dan setelah bermain. Pastikan air minum dan makanan bersih, masak makanan hingga matang, dan cuci buah sayur dengan air mengalir. Simpan makanan matang terpisah dari bahan mentah, dan jaga kebersihan dapur. Imunisasi rotavirus dan campak sangat penting untuk mencegah diare berat. Pastikan anak mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal. ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah perlindungan terbaik dari diare. Lanjutkan ASI dan empasi higienis setelah 6 bulan. Konsistensi dalam pencegahan bisa menurunkan risiko diare secara signifikan. Menghadapi anak diare memang menegangkan. Tapi panik hanya mengaburkan keputusan. Fokus utama cegah dehidrasi dengan Oralit, lanjutkan ASI makanan, dan pantau tanda bahaya. Jangan buru-buru beri obat penghenti diare tanpa anjuran dokter. Terapkan prinsip lintas diare dan kenali kapan harus ke dokter. Praktikan kebersihan, pastikan imunisasi, dan cari informasi dari sumber terpercaya. Orang tua yang tenang dan paham adalah garda terdepan kesehatan anak. Hadapi diare dengan pengetahuan, bukan kepanikan. Dengan langkah tepat, si kecil bisa pulih dan kembali ceria.